Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Strategi dari kelas PAKTP 2019. Kami akan bahas mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Tareta Fadade Azhara, NIM 710141923, lalu Siti Khofifah, NIM 71014192211, dan Rizky Trinova Ramadona, NIM 71014192232. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang mana menjelaskan atau menunjukkan berbagai tanggung jawab perusahaan yang perlu dipenuhi kepada konsumen atau pelanggan, karyawan atau pegawai, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. Poin selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada konsumen atau pelanggan. Konsumen atau pelanggan merupakan aspek penentu berjalannya kegiatan operasional dalam perusahaan. Sudah jelas bahwa perusahaan akan menjual atau menawarkan produknya ke konsumen sehingga tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan. Berikut ini adalah cara melakukan antara lain: 1. Dalam kegiatan produksi, perusahaan perlu menjaga kualitas dari bahan baku dan juga produk akhir yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan informasi produk yang jelas dan sekiranya diperlukan diberikan peringatan dalam mengkonsumsi sebuah produk, misalnya seperti produk rokok dan obat. Yang ketiga yaitu promosi dilakukan dengan memberikan informasi yang benar dan tidak menipu konsumen. Yang keempat yaitu mengadakan survei pasar terkait kepuasan konsumen terhadap barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mendengarkan setiap feedback yang diberikan oleh para pelanggan dan segera menyelesaikan masalah jika feedback tersebut terkait dengan keluhan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada karyawan atau pegawai. Dalam kegiatan operasional perusahaan, itu tidak dapat berjalan tanpa adanya karyawan atau pegawai. Oleh sebab itu, perusahaan juga perlu bertanggung jawab kepada para pekerjanya tanpa membedakan dan memberikan yang terbaik kepada pekerja mereka atas output dan kontribusi yang mereka berikan. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab yang dapat dilakukan, yaitu antara lain: 1. Memperlakukan semua pekerja dengan layak dan tidak mengeksploitasi mereka. Yang kedua, memberikan jaminan keselamatan kerja dan keamanan selama bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan seluruh pekerja tanpa mendiskriminasi. Yang keempat yaitu mendengarkan keluhan dan masukan dari para pekerja, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu memberlakukan aturan yang dapat menciptakan ketertiban. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham. Kegiatan dalam perusahaan tidaklah luput dari dukungan para investor. Investor yang menanamkan modal kepada perusahaan untuk menjadi semakin baik tentunya membutuhkan jaminan dan pertanggungjawaban atas dana yang mereka tanamkan. Perusahaan perlu memaksimalkan modal yang mereka dapat dan miliki untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, dan yang paling utama adalah untuk bertanggung jawab kepada para investor. Berikut ini adalah tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain: 1. Manajemen perusahaan mengelola modal dengan baik dan seefisien mungkin dan memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu pihak manajemen bersikap transparan serta akuntabel kepada para pemegang saham atau investor. Dan yang ketiga yaitu memenuhi hak dan kewajiban yang adil untuk para pemegang saham. Yang keempat yaitu mencegah penggunaan modal yang tidak akan bermanfaat dan memberi keuntungan kepada para pemegang saham. Dan yang kelima yaitu melakukan atau melaksanakan RUPS sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat terkadang juga disebut komunitas. Dalam hal ini, baik secara luas maupun secara kecil yang berada di sekitar perusahaan berada. Perusahaan perlu menyadari bahwa masyarakat berperan dalam perusahaannya sebagai konsumen dan juga pegawai, sehingga pertanggungjawaban secara khusus juga perlu diberikan kepada masyarakat. Tanggung jawab yang dapat dilakukan antara lain: 1. Membantu masyarakat sekitar tempat perusahaan berada. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan bersama. 3. Memberikan saran dan prasarana untuk kebaikan masyarakat. 4. Mengajak diskusi dengan masyarakat untuk kebaikan semuanya. 5. Meningkatkan rasa peduli kepada masyarakat secara luas.
Berikutnya ialah tanggung jawab kepada pemerintah. Perusahaan tidak hanya perlu bertanggung jawab kepada masyarakat saja, melainkan juga perlu bertanggung jawab kepada pemerintah. Tanggung jawab dari perusahaan kepada pemerintah wajib dilakukan selama berada di sebuah wilayah yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, ada beberapa cara seperti 1. Mematuhi aturan dan kebijakan yang ada dan diterapkan oleh pemerintah. 2. Memenuhi kewajiban sebagai perusahaan yaitu membayar pajak. 3. Mengikuti aturan terkait penjualan, impor, ekspor, dan promosi yang diterapkan pemerintah. 4. Memenuhi permintaan dari pasar dan juga pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Dan ada satu lagi yang kelima, yaitu tidak melanggar aturan yang ada atau memonopoli pasar. Yang terakhir adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Perusahaan tentunya berdiri dikelilingi oleh lingkungan yang berbagai macam dan bervariasi. Lingkungan dalam konteks ini adalah alam sekitar. Tanggung jawab yang perlu dilakukan demi berlangsungnya dan terpeliharanya lingkungan sekitar adalah 1. Mengurangi polusi yang disebabkan kegiatan operasional perusahaan, baik polusi tanah, air maupun udara. 2. Menggunakan bahan yang eco-friendly atau mengurangi bahan kimia dalam produksi. Yang ketiga, mengelola limbah yang akan dilepaskan atau menetralkan limbah air sebelum dibuang. Yang keempat, menyusun AMDAL dan menerapkannya di dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, melakukan 5R, reduce, reuse, recycle, replace, dan juga reblend di sekitar perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility atau tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.